Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Kakak, silakan pimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum kita memulaikan pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah. Minta juga ya. Sebelum mulai kita baca dulu salah satu surat pendek. Takwa dipimpin ya, oke Bu. Takwa diserahkan surat apa? Surat apa? Kalian apa enggak? Ayo. Apa semua? Apa semua? Oke, yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kasih ya Takwa. Hari ini sebelum mulai tanya dulu, udah siap semua belajar? Sudah Bu. Kabarnya baik semua ini ya? Semangat semua ya? Tidak ada yang sakit kan? Tidak Bu. Tidak. Ibu absen dulu ya. Safa Azahra, Hadir Bu. Takwa Anugrah. Hadir Bu. Semua ya. Ibu sebelum mulainya ibu mau tanya dulu di sini. Semuanya tahu nggak apa itu tokoh cerita? Tahu Bu. Apa takwa? Itu Bu, orang yang main filmnya Bu. Tokoh cerita itu. Orang yang ada dalam cerita. Cerita. Di sini kita akan belajar tentang tokoh cerita, cara mengomentari tokoh cerita. Selanjutnya, yang kedua kita akan belajar tentang tanda koma. Tahu semua tanda koma? Tahu. Tahu nggak gunanya tanda koma itu? Tahu Bu. Untuk apa takwa? Misalnya kita nulis Bu ya. Ya. Nah, kita nulis Tidak apa-apa, tidak sama. Pelan-pelan saja. nulis misalnya takwa. Itu Bu, terlalu ganteng. Ya tidak apa-apa. Ya. Takwa ganteng ya? Ganteng nggak takwa? Nah, gimana takwa? Takwa ganteng, koma ya. Tinggal di macan kumbang, misalnya seperti itu ya. Ya, benar jawabannya. Ibu jelaskan dulu ya di sini ya semuanya. Tokoh cerita itu adalah seseorang yang ada di dalam cerita. Di sini kita akan mempelajari tentang cara mengomentari tokoh cerita. Cara mengomentari tokoh cerita. Sebelum kita komentari tokoh cerita, kita harus tahu dulu ceritanya. Berarti sebelumnya kita harus membaca cerita terlebih dahulu. Setelah kita membaca cerita, kita mencermati isi dalam cerita, kita melihat apa yang dikatakan tokoh, gerak-gerik tokoh, dan perilaku tokoh. Baru kita bisa mengomentari apa yang ada dalam Cerita. begitu ya. Begitu pula tanda koma. Tanda koma juga merupakan tanda yang digunakan untuk memisahkan di dalam suatu kalimat itu ya anak-anak, ada yang namanya kalimat induk dan kalimat anak. Apa itu artinya Bu? Nah, apa itu artinya? Kalimat induk itu kalimat awal yang mengawali suatu kalimat. Kalimat anak itu kalimat itu kata-kata yang menjelaskan dari yang awal tadi ya. Contoh. Nah, ibu ada sebuah contoh di sini. Karena kakak kuliah di luar kota, aku menempati kamarnya. Itu dikasih koma. Karena kakak kuliah di luar kota, kalau tidak dikasih koma jadi begini deh. Karena kakak kuliah di luar kota aku, kan? Karena kakak di luar kota, kita kasih koma, gitu ya. Karena kakak kuliah di luar kota, koma, baru aku menempati kamarnya. Kalau nggak dikasih koma, gimana itu? Karena kakak keluar kuliah di luar kota aku berarti Kota New. nah ya begitu. Nah jadi itu sebagai pemisah ya. Dan dalam
membaca juga kan harus ada koma. Jadi saat kita membaca itu, saat tanda koma itu berhenti. Tidak mungkin kan siapa baca panjang bacaan itu tidak ada koma. Nah pasti tidak berhenti. Nah pasti ada caranya berhenti. Itu ya tanda koma ya. Oke, kita masuk ke ulang lagi ke yang tempat cerita tadi ya. Nah di sini ibu akan membacakan cerita. Mohon disimak ya. Ini nanti ibu tanya ya. Mohon takwa. Ya Bu. Perhatikan stop dulu. Kalau dulu penanya. Ya, makasih. Sekarang ibu bacain ceritanya. Kalian dengerin ya. Ibu tanya loh. Arti sebuah persahabatan. Judulnya ya itu. Ya Bu. Kura-kura dan burung elang adalah sepasang sahabat. Kura-kura lebih banyak menghabiskan waktu di pantai, sedangkan elang lebih banyak terbang. Walaupun mereka sibuk, elang selalu mengunjungi teman kecilnya yang baik hati. Keluarga kura-kura sangat ramah dan selalu menyambut kedatangan elang dengan gembira. Mereka juga selalu memberi elang makanan dengan royalnya. Oleh karena itu, elang selalu datang berkali-kali untuk mendapatkan makanan gratis. Setiap habis makan dari keluarga kura-kura, elang selalu berkata, "Haha, betapa bodohnya si kura-kura. Aku dapat merasakan kenikmatan makanan yang selalu dia berikan. Namun tidak mungkin dia dapat merasakan nikmatnya makananku. Sarangku terletak jauh di atas gunung." Akibat sikap elang yang rakus dan tidak tahu terima kasih, maka seluruh penghuni hutan mulai menggigitkannya. Mengunjung itu apa Bu? Nah, nanti ibu jelaskan ya sesudah ibu membaca cerita ya. Itu boleh bertanya. Lanjut, para penghuni hutan tidak suka dengan sikap elang. Suatu hari, kera memanggil kura-kura yang sedang berjalan dekat sungai. "Hai temanku kura-kura, berilah aku semangkuk kacang polong. Aku akan memberitahukan rahasia kepadamu," seru kera. Setelah menghabiskan semangkuk kacang polong dari kura-kura, kera berkata, "Kura-kura, sahabatmu elang telah menyalahgunakan persahabatan dan kebaikan hatimu. Setiap kali sehabis bertamu di sarangmu, dia selalu mengejekmu. Dia berkata bahwa kamu sangat bodoh. Pada suatu hari nanti, elang akan datang kembali dan akan meminta sekeranjang makanan darimu dan berjanji akan memberikan makanan untuk kau dan anak-anakmu." Benarlah yang dikatakan oleh kera. Elang datang membawa keranjang dan seperti biasanya, dia menikmati makanan dari kura-kura. Elang berkata, "Hai temanku kura-kura, izinkan aku mengisi keranjangku dengan makanan darimu. Nanti istriku akan kuminta memberikan makanan buatannya untuk istri dan anakku." Elang menyimpan keranjang itu lalu pergi. Kemudian, elang terbang dan kembali menertawakan kura-kura. Setelah elang terbang, kura-kura masuk ke dalam keranjang tersebut. Istri kura-kura menutupi tubuh kura-kura dengan sayuran dan buah-buahan sampai tidak terlihat. Ketika elang kembali, istri kura-kura mengatakan bahwa suaminya baru saja pergi. Ia memberikan keranjang penuh berisi makanan kepada elang. Elang segera bergegas terbang ke sarangnya sambil membawa keranjang tersebut. Sepanjang jalan, elang tak henti-hentinya menertawakan kura-kura. Diam-diam kura-kura mendengar perkataan sahabatnya. Jadi maksudnya di sini tadi, si kura-kura itu diam-diam masuk ke keranjang elang tadi. Jadi pas elang terbang, dia tidak tahu kalau kura-kura itu ada dalam keranjang yang dia. Tapi masih ada makanannya. Yang dia bawa masih ada, tapi kura-kura masuk untuk mendengarkan kebenaran. Apakah benar yang dikatakan kera tadi, begitu ya? Ibu misalnya dibuka, kura-kura itu Bu ya, datang ke basah. Tidak, kura-kura ini maksudnya tuh yaitu sengaja masuk biar dia tahu sebenarnya bagaimana sih sikap elang yang asli ini. Lanjut ya. Setibanya di sarang elang membuka keranjang berisi makanan tersebut. Betapa kagetnya elang ketika melihat kura-kura muncul tiba-tiba dari keranjang. Kura-kura berkata, "Hai elang, kini aku berada di sarangmu. Aku pun telah memberikan makanan. Sekarang aku mau menagih janjimu. Berikan aku makanan buatan istrimu." Elang gugup karena di rumahnya tidak ada makanan sedikit pun. Ia tidak pernah bekerja mencari makanan. Ia hanya mengandalkan makanan pemberian kura-kura. Istri elang terkejut. Ternyata makanan yang dibawa elang selama ini adalah hasil meminta-minta kepada kura-kura. Istri elang marah besar. Ia meninggalkan elang dan berjanji tidak akan kembali lagi. Elang merasa malu pada istrinya dan kura-kura. Kura-kura berkata, "Ini pelajaran bagimu. Janganlah engkau malas dan suka berbohong. Jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat sendiri. Akibat perbuatanmu, semua penghuni hutan tidak ada yang mau berteman denganmu, termasuk istrimu pun meninggalkanmu." Elang pun meminta maaf kepada kura-kura. Ia juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan buruknya. Itu ya ceritanya. Bisa dipahami tidak ceritanya? Bisa Bu. Bisa. Kalau misalnya ada yang masih bingung boleh bertanya. Apa tadi apa yang mau ditanyakan? Yang menggunjing tadi ya? Kalau tidak salah. Apa itu menggunjing? Menggunjing itu
sama kayak membicarakan orang lain, membicarakan hal-hal buruk. Oh, yang orang itu. Ya, penghuni hutan tuh membicarakan hal-hal buruk tentang elang karena dia tadi terkena karena dia serakah, ya, gitu ya. Terkenal. Iya, terkena karena serakah. Siapa tadi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Sudah paham ya ceritanya ya? Oke. Selanjutnya, karena Ibu sudah jelasin cara berkomentar dan cara menggunakan tanda koma, Ibu mau kasih kalian tugas ya. Tolong dikerjakan ya anak-anak ya. Nah, ini tugasnya. Catat Bu ya? Nah, kelihatan semua? Ibu majuin lagi. Catat Bu. Ibu perbesar ya. Nah, buatlah komentar atau tanggapan terhadap tokoh yang terdapat pada cerita yang tadi Ibu bacakan ya. Tuliskan komentarmu pada buku tugasmu. Tokoh pertama kura-kura. Tokoh pertama sang elang. Kalian komentarin anak-anak. Bagaimana sih menurut siapa kura-kura tuh? Bagaimana sih menurut aku elang tuh? Gitu ya. Selanjutnya ini ada salinlah kalimat-kalimat berikut di buku tugasmu. Lalu bubuhkan tanda koma. Nah di sini ya. Kalau hari hujan, aku tidak akan bermain di luar rumah. Kalau hari hujan, nah di mana tanda komanya ya? Dibikin ya. Bu, bubukan itu apa Bu? Bubuhkan itu sama saja ditaruh, diletakkan ya. Iya Bu. Diletakkan. Di mana sih letak tanda koma yang tepat di kalimat-kalimat ini? Begitu ya. Iya Bu. Nah, silakan dikerjakan ya 5 soal. Buatlah komentar itu nggak usah Bu ya, ditulis. Tidak usah, langsung saja. Kura-kura sama dengan gitu ya. Di bukunya ya. Sudah semua? Sudah Bu. Kalau sudah, sudah semua? Sudah Bu. Sudah. Oke, kalau sudah anak-anak boleh dikumpulkan ke meja Ibu bukunya. Ya. Bawa sih. Mama Euro. Pelan-pelan ya. Pas-pas. Karena sudah menyelesaikan tugasnya, mungkin untuk sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Iya Bu. Tugasnya nanti Ibu periksa dulu. Mungkin pertemuan selanjutnya nanti Ibu kasih tahu nilainya ya. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa bersama. Baiklah, Takwa silakan memimpin doanya. Mari teman-teman sebelum kita pulang, mari kita membaca doa bersama. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih ya. Bu Asri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu.